dengar. Kayak mana caranya biar dengar? Ada speakernya paling Ini bawah. udah dengar. Mute dipencet baru keluar. Oh ya udah, alhamdulillah ya Allah. Besar gaji kita di tempat kerja ditentukan oleh apa? Ulang lagi. Cek. Nah, Dot, ditentukan oleh apa, Dot? Oleh perusahaan, Bang. Berdasarkan Perusahaan dan jabatan kita. jabatan nih kerjaan. Iya. Apa yang kita kerjakan gitu ya. Sepakat lah. Iya, Bang. Ya, jadi memang ya sama sih, aku berpikir gitu juga, bahwa yang membedakan gaji pegawai A dengan manajer misalnya gitu kan, yang membedakan tuh apa yang menjadi kerjaannya atau tupoksinya gitu. Terus nih yang kedua nih aku mau cerita tentang tukang bangunan nih. Satu ketika tuh adalah tukang bangunan tuh kan kerjanya berat bangun dari pagi sampai dengan sore, ngaco semen, terus ngangkat mikul semen gitu. Ya gitu-gitulah gitu. Itu kayaknya berat kali gitu. Bayarannya kalau di Medan ini untuk kenek tuh sekitar 80.000, kalau tukang mungkin 150 gitu-gitulah ya gitu. Jadi kan kita ngelihat yang kenek ini 80.000, terus kerjanya seberat itu, ngangkati semen lah apa, ngocok semen dan yang sejenisnya gitu. Itu kalau berat kali kerjanya gitu. Cuman berdasarkan pemikiran yang nomor satu ya job desk dia, tupoksi dia ya begitu gitu. Jadi nggak ada kerennya gitu. Maksudnya nggak ada keren nih, aku nengoknya jadinya ya biasa aja, memang begitu seharusnya gitu kan. Oke lah, kita lanjut ke nomor 3 gitu. Apa pandangan dari abang dan kakak ketika melihat petugas kebersihan yang masuk paret, ngorek-ngorek paret, ngambil sampah di paret gitu. Umumnya orang ngelihat yang kayak gitu tuh kayak mana? Siapa nih? Dot, kok lagi lah Dot. Ya, kalau orang nengok sih biasa aja karena itu tugas dia, job desk dia, Bang. Nggak. Mungkin itu, Bang. Terus kalau aku nengok-nengok di TikTok sih sebenarnya tuh, Instagram lah lebih tepatnya. Mak video-video yang kayaknya membuat jadi iba gitu kan. Aku nih maksudnya nih bukan mau membilang bahwa itu tak iba ya, tapi mau mengajak lebih rasional lah kurasa. Karena kalau pekerja sampah masuk paret itu menurutku hal yang biasa gitu. Sama kayak nomor 4 dan nomor 5. Kalau dia memilih hidupnya jadi sales gitu ya, ya ketika dia menawarkan barang terus ditolak, terus si sales nih ngomong, aduh sedih kali hidupku, banyak kali nih jualanku ditolak gitu. Loh, di mana sedihnya gitu. Karena memang tupoksinya si sales yang ngejual barang gitu, tupoksinya si tukang kebersihan ya masuk paret gitu kan. Nah, ketika dia kalau sales lah, ketika dia ngejual barang terus barangnya ditolak, ya kurasa itu biasa aja karena kemungkinan kita ditolak dan kemungkinan kita diterima itu ya selalu ada gitu. Jadi ketika ditolak nggak usah sedih lah, maksudnya nggak usah yang alah gitu. Enggak, itu udah biasa aja. Terus karena banyak ditolak, terus kita tuh misalnya kita salesnya, terus kita nggak mau lagi jual ke orang lain gitu, karena alasan aku ditolak terus. Loh, maksud apa? Aku tuh jadi lucu aja ngelihat itu. Sama kayak ngelihat yang nomor 5. Pandangan ketika melihat pemilik Microsoft yang kaya raya gitu. Awalnya sih aku rasa keren gitu. Tapi kalau sekarang nih kayaknya ya nggak keren lagi, ya biasa aja gitu. Soalnya dia banyak apa ya? Dia melakukan tupoksinya tuh juga dengan maksimal gitu kan. Jadi ketika dia mendapatkan hasil seperti nomor 1, ya itu biasa aja gitu. Karena gajinya kan tergantung dari bagaimana dia mengerjakan tupoksi itu. Terus misalnya ini aku ceritanya lompat-lompat mohon izin sebelumnya Abang dan Kakak. Terus misalnya masuk kantor jam 8, kita masuk jam 9, terus gaji kita kena potong, terus kita bilang sedih kali aku nih gitu, masa gajiku dipotong? Kayaknya nggak ada sedihnya gitu. Ya biasa aja, karena kita melanggar tupoksi itu gitu kan. Nah ini dari sisi kerjaan lah, itu yang pertama yang mau kita ceritakan. Aduh, ini udah lanjut kayak gini semua ya, udahlah.
Oke lah. Nah, sekarang tuh apakah dalam melaksanakan tupoksi akan mulus-mulus saja gitu? Apakah semua kerjaan kita tuh akan mulus-mulus saja gitu? Ya tentu jawabannya tidak gitu lah. Jadi ini masuk yang ke sebelah kiri nih kan. Nah, itulah sebabnya kita perlu melakukan persiapan, kesungguhan, dan evaluasi menurutku. Jadi sebelum melakukan sesuatu itu perlu persiapan, dalam melakukannya perlu kesungguhan, dan ketika diakhiri kegiatan itu, maka perlulah yang namanya evaluasi. Ketika ketiga poin ini dilakukan, pertanyaan berikutnya, apakah ketika semua ini kita lakukan, maka dalam melaksanakan tupoksi, maka semuanya juga akan baik-baik aja gitu? Jawabannya juga enggak gitu. Kita persiapan bangun jam 8 gitu kan untuk melaksanakan tupoksi kita, ya bisa jadi udah persiapan prepare kayak manapun, bangun jam 7 dan seterusnya gitu. Dalam perjalanan ya bisa saja ada macet lah. Jadi tetap akan ada penghambat-penghambat kita untuk melakukan tupoksi. Jadi kalau begitu, untuk apa melakukan persiapan, kesungguhan, dan evaluasi? Ya, jawaban sederhana dalam kesempatan kali ini ya karena itu tupoksi kita. Dan itu biasa saja dan memang sudah semestinya gitu. Ketika ada orang masuk jam 8, dia berangkat dari rumah jam 7, ya itu biasa aja jadinya gitu. Karena memang persiapan itu untuk menghindari segala sesuatu itu menjadi hal yang biasa. Maksudnya nggak ada hebatnya gitu. Nggak ada hebatnya, ya biasa-biasa aja. Kurang lebih begitulah poin yang pertama ini. Nah, kita mau lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ini. Sebenarnya aku mau nanya satu-satu, cuman karena juga aku nggak terlalu pandai dalam bertanya-tanya ini, jadi bisa aku yang mau ngasih komentar boleh langsung ngomong aja gitu ya. Ini contoh-contohnya lah. Kegiatan pekerjaannya sebagai mahasiswa. Mahasiswanya nggak spasi sebenarnya. Mahasiswa dan mahasiswi gitu. Jadi tupoksinya seorang mahasiswa dan mahasiswi itu ya itulah ya, belajar, terus buat tugas, ya itu standar lah gitu. Nah, gangguan, hambatan, tantangannya yang tadi tuh main diajak kawan, atau tugasnya jadi dicoret sama dosen, karena mencoret, kalau dosen mencoret tugas kita atau skripsi kita, ya menurutku itu juga biasa aja. Itu juga biasa aja karena itu tupoksi daripada si dosen kan gitu ya. Karena tugasnya si dosen itu memastikan apa yang disampaikan, apa yang dibuat oleh muridnya tuh bagus gitu. Nah, caranya ya beda-beda. Ada dosen yang coret dan itu semuanya biasa aja. Ini ada istri gitu. Tupoksinya istri itu kan yang aku pahami itu ya mematuhi suaminya gitu. Terus tupoksinya lagi tuh menyusui, tupoksinya lagi tuh hamil gitu kan. Gangguan-gangguannya ya kalau dia hamil maka akan terjadi perubahan hormon di dalam tubuhnya, terus jadi bawaan makin gak enak gitu dan seterusnya. Ketika hal itu terjadi, maksudku gini, sama seperti yang kayak sales ditolak sama tukang sampah tadi tuh, pekerja kebersihan tadi yang masuk paret gitu. Biasa aja gitu. Jadi kalau ada di dalam yang ikutin ini tuh sebagai seorang istri yang mungkin sedang hamil, biasa aja gitu, nggak usah yang terlalu mewek gitu ketika perutnya kesakitan atau kayak mana gitu. Enggak, kayaknya tuh ya itu memang tupoksinya begitu gitu. Atau ya sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi yang banyak dikasih tugas sama dosennya gitu. Ya biasa aja, itu udah tupoksi gitu loh. Kalau mau mendapatkan gaji seperti pegawai lah kita bilang tadi ya lakukanlah tupoksinya itu gitu. Jadi kalau istri mau mendapatkan gaji tanda petik, misalnya keridhaan suami atau keridhaan Allah, jadi ketika melayani patuh kepada suami, kurasa itu tupoksi yang biasa saja. Kalau nggak melakukan itu kayak mana gitu? Ya kalau nggak melakukan itu sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Balik kayak cerita kita di awal soal besarnya gaji itu kan ditentukan dari seberapa maksimal kita melaksanakan tupoksi kita. Jadi kalau nanti tiba-tiba kita rasa suami kita tidak meridoi, tidak ada ridho Tuhan, ya itu biasa aja gitu. Lihat apakah kita benar sudah melaksanakan tupoksi dengan baik atau tidak. Ini karena banyak juga yang sebagai suami gitu kan. Suami itu tupoksinya apa gitu? Ya cari nafkah. Ya itu standar lah gitu. Jadi ketika ada seorang suami yang bekerja di luar, pergi pagi pulang malam, terus dia bilang bahwa wah tengoklah ini deh abang kerja keras gitu. Loh, biasa aja bang gitu.
itu memang udah tupoksimu gitu. Jadi nggak gini, maksudnya nggak usah yang merasa paling kayak mana gitu. Nah, biasa aja tuh, biasa aja gitu. Lajang nih kan tupoksinya menjaga dirinya, kita bilang gitu ya. Ya, jadi kalau ada seorang lajang yang nggak pernah pegang tangan cewek, nggak pernah ciuman gitu, ya itu biasa aja gitu. Karena memang tupoksinya begitu gitu. Pedagang, trader, sama lah. Ini karena ada beberapa kawanku trader yang ikut, jadinya trader nih kuangkat lah. Jadi misalnya dia trader loss gitu kan, atau profit, ya itu biasa aja gitu. Nggak usah yang ketika loss banyak terus yang aduh gila stres, enggak, biasa aja. Karena memang itu tupoksinya dan itu konsekuensinya gitu. Jadi ketika kita melakukan apa ya, memasang sebuah status diri kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai pedagang kayak atau apapun, ya dia punya tupoksi dan dari tupoksi kerjaan kita tuh punya resiko gitu. Dan itu biasa aja, nggak usah yang macam mana gitu. Ada atau contoh yang lain, mungkin ada dari abang dan kakak yang udah mau nikah, terus udah bagi undangan 5 hari sebelum hari H, putus nggak jadi nikah gitu. Ya udah, kan sedih tuh gitu kan. Tapi maksudku berdasarkan pemikiranku yang ini gitu, ya itu biasa aja gitu. Karena memang apa namanya, kemungkinan untuk putus tuh kayak risiko kerja tuh tetap ada gitu. Sama kayak jualan kan nggak harus selalu diterima. Ya kadang-kadang akan kita terima penolakan, dan ketika kita ditolak dagangan kita, biasa aja. Gimana ya? Ya biasa aja gitu, nggak ada yang kayaknya wah kali yang harus kayak mana kayaknya nggak ada. Itu sih menurut pemikiranku. Nanti setelah ini kita bisa diskusi ya. Nah, balik ini sebenarnya satu-satu sih, tapi udahlah ada keluar semua deh gitu ya. Ini tupoksi sebagai manusia gitu. Yang aku pahami itu ini bolehlah sambil dilihat Al-Qur'annya di sebelah kalau memang sedang bersama dengan Al-Qur'an gitu. Kurasa yang itu tuh. Yang pertama tuh surat Fatir ayat 39, Al-An'am 165. Ini yang bercerita tentang tupoksinya kita tuh menjadi khalifah fil ard lah di bumi ini. Kalau tadi itu ya sebelum ini kan kita cerita tentang kerjaan, terus tentang kehidupan kita sehari-hari. Nah, maksudku yang sekarang ini sebagai manusianya gitu. Sebagai manusia, apapun jabatanmu, apapun statusmu, status kita, aku rasa tupoksi utama kita tuh ya ini gitu. Jadi memang menjadi khalifah fil ard. Itu ada beberapa poin lah, walaupun banyak poin yang lain, tapi itu memang belum sempat lah kita baca. Maksud kita di sini aku gitu. Jadi yang teringat saja. Itu mewujudkan kemakmuran di muka bumi ini, itu di Hud 61. Jadi menjaga kemakmuran ini adalah hal menjadi tupoksi kita gitu. Jadi kebalikannya, ketika kita tidak menjalankan tupoksi kita itu, ya tentu akan menjadi aneh. Dan kalaulah nanti kalaulah gaji misalnya di perusahaan itu gaji berdasarkan tupoksi, kalau dalam kehidupan inilah kita bilanglah misalnya rezeki itu ya berdasarkan tupoksi kita ini kita kerjakan atau enggak gitu kan. Jadi ketika hal-hal ini tidak kita kerjakan, terus kita rasa rezeki kita seret, terus kita rasa bahwa hidup kita sulit, ya itu biasa saja gitu. Karena memang poin besarnya kita melaksanakan tupoksi itu atau tidak gitu kan. Kita ini memakmurkan di muka bumi ini atau tidak. Atau di Al-Maidah 16 ini mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi ini. Kehadiran kita itu lebih mendatangkan kebahagiaan atau malah bikin orang suntuk gitu. Nah, itu bisa dirasa-rasa lah. Itu yang Al-Arad 29 soal beriman dan beramal soleh. Ini yang ini surat yang wal asri itu ya 1 sampai 3. Ya ini tupoksi kita bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran gitu. Jadi ketika ada kita mengingatkan orang, menurutku itu tupoksi, itu biasa aja. Itu udah menjadi sudah dia bukan kewajiban dia. Aku mau bilang tupoksi ini memang sudah seharusnya begitu gitu. Kalau kewajiban ini kan kayak mana ya? Aku kadang ngelihat kewajiban itu adalah sesuatu hal yang tidak harus kukerjakan gitu. Tapi aku dipaksa untuk mengerjakannya. Itu pengertian di dalam kepalaku tentang kewajiban. Jadi kalau di sini itu memang sudah seharusnya begitu. Itu kayak nafas saja gitu. Jadi ketika aku manusia ya aku bernafas. Maksudnya gitu. Jadi
ketika kita menjadi orang yang mewujudkan kemakmuran ya itu memang udah seharusnya begitu gitu. Nah, kekhalifahan terhadap diri sendiri ini ada 3 poin tuh di situ. Kanal 43 menuntut ilmu ya karena manusia itu memang makhluk yang harus dididik, itu di Al-Baqarah 31. Ini boleh sambil di cross check aja di ayat-ayatnya gitu. Jadi menuntut ilmu itu adalah tupoksi atau dalam bahasa lain yang memang seharusnya kita lakukan. Jadi kayak ngobrol malam ini, kesediaan abang dan kakak untuk hadir, ya menurutku itu udah seharusnya dilakukan gitu. Ya gitu ya. Jadi mana tahu lah. Dan saya yakin ini tidak akan ada lah yang ngomong gitu ya. Ngomong-ngomong dia habis paketku nih begini-begini gitu loh. Ini maksudnya ya ini biasa aja loh gitu. Ya kalau ikut belajar lewat online ya terus kuotanya habis ya itu biasa aja. Jadi nggak perlu dikeluhkan gitu. Biasa aja, betul-betul biasa aja. Yang nomor 6 ini menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang menimbulkan bahaya dan kesengsaraan di dalamnya, memelihara kesehatan fisik, memakan makanan yang halal dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Itu semua adalah yang seharusnya kita lakukan gitu. Memakan makanan yang halal, menjaga diri itu olahraga, itu hal yang memang seharusnya kita lakukan. Jadi nggak ada sesuatu yang wah ketika kita tuh olahraga, meluangkan waktu untuk olahraga, meluangkan waktu untuk baca buku, berdasarkan tupoksi yang aku pahami dari beberapa ayat yang kita kutip malam hari ini, itu semuanya biasa aja. Dan menjadi tidak biasa ketika kapan? Ketika nggak mau baca buku, nggak mau olahraga, nggak mau hidup sehat, terus nggak mau nolong orang lain, nggak mau memakmurkan bumi gitu ya. Nah ini nih menurutku yang aneh gitu. Kita nih ternyata punyaku nih kan lagi tidak itu ya. Ini mau tidak tidak unlimited gitu Zoom ini gitu. Jadi dia Zoom kita yang sekarang ini Zoom 40 menit sekali mati gitu. Jadi nanti kalau dia mati terus ya abang dan kakak boleh kembali join lagi gitu. Gitu aja gitu informasinya. Aye bang. Iya, karena belum berbayar nih. Tapi ntar lagi nanti Allah kasih. Aku yakin Allah akan kasih yang berbayar. Nah, Siap, terakhir. insyaallah. Oleh sebab itu, kita tidak perlu baperan atau kegirangan. Biasa aja. Tapi secara psikologi, baper itu adalah rasa gitu kan. Terus kegirangan juga rasa. Rasa ini juga nggak mungkin bisa dihilangkan begitu saja gitu. Sepakat. Dan kita juga sepakat bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah pasti punya maksud, pasti punya waktunya. Yang mau kita sampaikan, kalau mau baper atau kegirangan boleh aja, tapi ingat konsep 3 hari. Batasnya 3 hari aja lah. Kalau kita sedih misalnya diputusin pacar, boleh aja sedih, ya 3 hari. Kalau seandainya jualan kita ditolak, terus kita sedih, ya boleh aja sedih 3 hari. Kalau seandainya kita dapat keuntungan yang mendadak, ya boleh aja bahagia, tapi ingat 3 hari. Kenapa harus 3 hari? Aku nih mengutip dari apa yang disampaikan Rasulullah tuh bahwa ya sedih itu boleh 3 hari kurang lebih gitulah. Kalau bisa lebih cepat bagus juga. Karena kalau baper lebih dari 3 hari yang pernah ku alami itu mengarahkan kepada kekufuran, jadi lupa nikmat Allah yang lain, bisa putus asa, bahkan ekstrimnya bisa nyalahkan Tuhan. Aku nggak tahu abang dan kakak apakah pernah melakukan atau tidak. Tapi aku pernah loh doa yang ngomongnya gini, ya Allah, aku sholat loh, masa rezekiku masih kayak gini tuh. Aku sempat menyalah-nyalahkan Tuhan yang modelnya gitu. Karena baperku ini lebih dari 3 hari. Terus kalaupun kegirangan boleh aja, tapi jangan lebih dari 3 hari. Karena kalau kegirangan lebih dari 3 hari, aku rasa pengalamanku bisa mengarahkan ke tinggi hati, sombong, atau bahkan bisa sampai ke lupa sama Tuhan. Terus jadi berpikir bahwa yang kita lakukan semua ini, ya ini karena kita, nih karena aku nih, gitu-gitu kan, bahaya. Jadi bolehlah dibatasi kegirangan dan kebaperan paling lama 3 hari, lebih pendek lebih baik. So terakhir dalam cerita kita yang ini yang mau aku sampaikan tuh ya kita biasa aja lah gitu. Nggak dalam melakukan sesuatu tuh nggak usah yang macamnya udah jago kali atau apa gitu, atau paling sedih, enggak. Kayak sekarang ini PPKM. Banyak orang yang sedih nih nggak dapat apa nih, payah cari makan dan segala macam itu. Udah kok biasa aja karena ya memang begitu gitu. Jadi kita mau sedih pun juga nggak merubah apa-apa gitu kan. Jadi lakukan saja tupoksi kita sebagai manusia, itu yang kita ceritakan di slide sebelumnya.
Nah, kenapa biasa ajalah ini konsep mutmainnah yang aku pahami. Mutmainnah tuh yang terdapat di surah Al-Fajr ayat 27-30 yang apa tuh? Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i, yang gitu-gitu tuh. Aku kalau seandainya aku panjangkan terus nanti ketahuan kiai gue ya. Jadi udah stop sampai situ, bahasa Indonesianya aja. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati, dengan jiwa yang ridho dan diridhoi Allah, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi dalam otakku ketika membaca ini, ya syarat ya untuk masuk ke dalam apa ya, Allah tuh menyeru, memanggil orang-orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang punya hati yang tenang, yang punya hati yang mutmainnah gitu. Hati yang tenang nih apa bisa dilihat dari yang kita bahas ini soal baper dan soal kegirangan. Aku masih berprinsip kepada rumusnya Teko lah. Mau tahu apa isi dalam Teko, ya tentu lihat apa yang keluar dari Teko itu. Mau tahu jiwa kita ini apakah sudah tenang atau tidak, ya bisa dilihat dari tampilannya. Kalau tampilan kita masih kegirangan akan sesuatu hal yang menyenangkan atau mudah sedih akan sesuatu hal yang di luar keinginan kita, ya aku rasa itu belum mutmainnah. Jadi dalam kesempatan ini salah satu lagi pesan yang ingin ku sampaikan menguatkan diriku dan mudah-mudahan ada berguna bagi abang dan kakak, ya ini untuk membuat hati mutmainnah. Cara berpikirnya tuh yang begitu gitu. Aku pribadi mengamalkannya ya insya Allah pelan-pelan lah ya, udah agak mulai baik sedikit lah, walaupun masih jauh dari kebaikan yang murni gitu kan. Tapi aku rasa pelan-pelan aku ngerasakan kebahagiaan sih, enak aja gitu, kurasakan gitu. Nah harapannya kalau abang dan kakak bersedia, bolehlah dicoba juga. Ngelihat sesuatu tuh biasa aja. Kakak nanti atau kita nanti bangun, kita usahakan kita bangunnya ya paling tidak pas subuh lah gitu. Karena tupoksi kita begitu gitu. Jadi kalau kita bangunnya itu lewat dari subuh, ini yang aneh, ini yang nggak biasa gitu. Ini yang nggak biasa karena ya bukan apa ya, kita tuh melanggar tupoksi kita. Jadi itu hal yang mengerikan kan gitu lah ya gitu. Ya gitu. Jadi kalau kita nanti bangunnya jam 4, setengah 5 itu biasa aja. Nah, di sini kan yang hadir nih ku tengok ada kawan-kawanku juga, orang-orang majelis zikir gitu kan. Jadi ketika kita ngeramaikan majelis zikir, kita datang sholat ke majelis zikir gitu. Itu hal yang biasa aja gitu. Kita sholatnya ke masjid itu biasa aja. Karena memang begitu seharusnya gitu. Jadi itu yang betul-betul biasa aja. Ketika tidak begitu, nah ini baru nih agak aneh nih orang ini. Ini yang perlu kita pertanyakan nih. Dia udah lari dari tupoksinya gitu. Pertanyaan, boleh nggak bang lari dari tupoksi? Boleh-boleh aja, tapi ingat ya, salarimu dipotong gitu. Salary ini ya bisa bentuk dari rezeki secara finansial, bisa bentuk rezeki secara kebahagiaan, kelapangan hati, bisa bentuk rezeki secara kemudahan dalam menangkap sebuah kebaikan, semangat untuk berbuat baik, dan sejenisnya gitu. Karena yang kubayangkan tuh kalau kita memang tidak tidak melaksanakan tupoksi kita, itu ya itu tiba-tiba jadi seret gitu, rezeki jadi seret, otak jadi mampet, hati jadi suntuk. Aduh, nggak apa deh ya, seharusnya tadi kayak puisi gitu, sumpek gitu. Oh, udahlah, itu tak penting juga. Gitu sih dalam bayanganku. Makanya ada yang bilang kan kalau mau memperbaiki rezekimu, cobalah sholat subuh gitu. Ya dulu aku pikir tuh apa gitu, tapi aku rasa dia menyuruh kita untuk menjadi manusia yang sesuai dengan tupoksinya gitu. Guruku juga pernah ngomong gini, ini keren nih kalimat guruku ini. Jadi guruku tuh pernah bilang gini, yang pernah aku dengar gitu ya. Kalau mau memperbaiki sesuatu, tapi ini udah pakai kalimatku ya, tentu tidak lagi pakai kalimat guruku, tapi mudah-mudahan esensinya bisa dapat lah. Kalau kita ada luka misalnya gitu kan, kita nih punya penyakit gula, tapi di satu sisi kaki kita luka. Itu yang disembuhkan atau yang diobati bukan lukanya katanya, tapi apanya? Gulanya diturunin. Waktu gula kita turun, entah kayak mana ceritanya, luka kita tiba-tiba sembuh gitu. Nah, di masa PPKM yang sekarang ini gitu kan, aku nggak tahu, semoga abang dan kakak tidak merasakan kesuntuan yang aku rasakan. Pening tuh juga, ini mau beli beras dari mana nih, uang dari mana gitu-gitu ya. Nah, itu tuh menurutku luka gitu. Itu menurutku luka. Gulanya apa? Gulanya tupoksi kehidupan tadi inilah gitu. Ya udahlah, buat aja lah apa yang bisa kita buat gitu sih maksudnya gitu.
Maksudnya buat apa yang bisa kita buat nih, lakukan tupoksi kita. Bangun lebih awal, sholat, kalau mau olahraga gitu kan. Terus ya buat baik, nolong-nolong orang gitu. Atau yang paling sederhana gini, ketika kita tak mampu buat baik, paling tidak kita nggak nyusahin kan gitu kan. Nggak nyusahin ini maksudnya tuh kalau aku rasa mukanya nggak cemberut lah gitu. Karena kalau muka kita cemberut jumpa sama orang, dan ini juga yang masih terjadi pada diriku gitu, masih usaha lah, aku berjuang untuk tidak begitu lagi. Itu kalau kita muka kita cemberut jumpa sama orang tuh suntuk loh nengok kita gitu. Jadi ketika kita belum mampu menolongnya, paling tidak kita nggak bermuka cemberut di hadapannya, gitu aja sih. Aku rasa nanti pelan-pelan kita makin naik. Udah kita nggak cemberut, ya pelan-pelan kita belajar lagi untuk nolong orang. Jadi seenak, semudah itu, sebaik itu yang kupahami kehidupan ini dan Tuhan itu gitu. Iya sih, gitu aja gitu. Wah, enak kan? Entah ya, mudah-mudahan orang abang dan kakak merasakan juga lah enak yang ku sampaikan ini. Iya enak gitu. Karena aku di posisi yang pening tuh, ini izin aku mau menceritakan pengalamanku gitu ya. Aku di posisi yang pening itu, aku rasa kawan-kawanku yang tinggal dekat-dekatku juga tahu gitu ya. Aku tuh tak ada kerjaan. Ya tapi kalau datang ke rumahku, insya Allah masih bisa lah kita makan bareng gitu. Terus kan ada kawanku yang nanya apa yang kau lakukan. Aku sesungguhnya juga nggak tahu. Tapi aku pernah disampaikan oleh sahabatku, dia bilang gitu, ya kerja aja gitu. Ya kerja apa? Aku bilang nggak ada juga kerjaan ini gitu. Loh, kan kita tahu bahwa kerja itu bukan sesuatu yang menghasilkan uang gitu. Kerja itu ya ini khalifah fil ard gitu, rahmatan lil alamin. Jadi kerjakan aja sesuatu yang memang membuat kita itu menjadi rahmatan lil alamin. Apa itu? Ya membersihkan paret rumahku dan paret tetanggaku gitu. Yang gitu-gitu sih gitu. Cuman tak kayak mana ceritanya, memang ya untuk makan tuh insya Allah ada. Nah kalau ada mungkin abang dan kakak atau kawan kita yang berada di posisiku seperti itu dulu, sampaikan sama dia, lakukan aja kebaikan itu gitu. Hilangkan aja gulanya, nanti hilang tuh lukanya gitu. Gitu sih yang bisa aku share, yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini gitu. Jadi sekarang kita masuk sesi ngobrol-ngobrol bebas, dan ini juga belum mati. Aku juga nggak tahu kenapa ini belum mati. Ya udah nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan dari abang dan kakak? Kita mau ngobrol bebas, boleh tanya jawab dan sejenisnya. Monggo. Ini mana keluarnya? Oh gini tadi. Oh udahlah, lewat. Terus ini kayak mana kak cara nutupnya nih? Bang, ada yang ngerti ya? Nutup share screen-nya ya, Bang. Bisa, Bang. Iya, gimana cara nutupnya? Split. Stop share, Bang. Oh gitu. Wah ini enggak. Sambil ada yang mau nanya boleh ya, bebas kak, bang. Nggak apa namanya, nggak usah terlalu peningkan apa yang sedang kulakukan ini, biar aku aja yang pening. Stop share di atas. Silakan. Gelap ya. Ada yang dari obrolan tadi yang kira-kira nggak masuk akal, yang boleh kita ceritakan, silakan. Ada? Ada bang? Kak? Nggak ada? Udah, kalau nggak ada, nggak usah kita paksa. Ya udah kita tutup aja, kita akhiri perjumpaan kita ini. Ada bang, ada. Saya ada bang. Speakernya kau pincet ya bang. Nggak harus nanya sih sebenarnya gitu. Tapi maksudnya ya apa yang orang abang dan kakak pikirkan ketika mendengarkan ini. Karena tentu aku perlu feedback. Kalau ini bagus, aku mau nyampaikan ke banyak orang lagi gitu. Tapi kalau nggak bagus, ya biar aku ganti. Gitu. Putri Khairunisa, siapa nih? Zahwa.
Zahwa, boleh Zahwa. Ada yang mau disampaikan? Halo Bang. Hai. Tadi dengar dari awal nggak ya, Wah? Silakan Abang dan Kakak yang lain, ada kira-kira yang mau disampaikan dari cerita-cerita yang beberapa menit yang telah saya tupoksikan lah. Ya, itu tupoksi sih. Ada Bang. Silakan Bang Irwan, ada yang mau disampaikan? Jadi gini Bang, tentang mengenai baper tadi Bang. Tadi katanya Bang, baper itu tidak boleh lebih dari 3 hari ya Bang. Mau itu girang, mau itu tentang galau. Jadi Bang, menurut tupoksi kehidupan ini Bang, bagaimana kita supaya tidak baper selama 3 hari itu Bang? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Bang ya. Enggak, aku cerita pengalaman ya. Memang sih ternyata masalah kita itu di cara berpikir gitu. Jadi sesuatu hal yang kita rasa sedih atau apa, itu kalau ditanya-tanyai pasti ada yang selip di cara berpikirnya. Jadi kalau ditanya biar cepat balik itu kayak mana gitu. Ya biar cepat balik, ini cara berpikirnya aja di style yang lain. Gitu sih. Contohnya aku nih diputusin nih sama pacarku gitu kan. Misalnya nih aku diputusin nih sama pacarku gitu. Terus sedih kan? Sedih lah. Tiap malam minggu cuci sepeda motor cuma mau datang ke rumahnya gitu. Tuh, tiap malam minggu beli coklat itu berapa duit? Berapa kali malam minggu gitu kan. Belum lagi ngantar jemput dia misalnya dari kampus ke rumah gitu. Berapa bensin gitu. Kan itu tuh yang terpikir tuh kan. Jadi karena terpikir yang begitu-begitu tuh udah lama lah ini ku bangun cinta ini sama dia. Atau pemikiran yang lain, apakah akan kujumpai lagi wanita sepertinya gitu kan. Yang gitu-gitu ganti aja. Bahwa ternyata masih dia belum layak lah untuk mendampingiku gitu. Semua uang yang telah keluar sama dia beli coklat dan lain-lain itu kuanggap sedekah saja gitu. Nggak ada masalah. Jadi sekarang ini masih ada kesempatan aku untuk menyampaikan kebaikan kepada perempuan-perempuan yang lain. Yang gitu-gitu, cari yang enaknya aja gitu. Dan insya Allah aku meyakini tuh mudah-mudahan bisa lah lebih cepat daripada 3 hari. Gitu sih Bang Irwan. Ada yang mau nambahi juga boleh. Oh, saya Bang. Silakan Bang Dor. Ya, sepakat lah ya. Tema yang Abang usung pun masuk di akal juga lah, tupoksi kan. Dan contoh-contoh yang Abang sebutkan tadi tupoksi itu seperti kerjaan, terus penilaian orang lain itu pun tupoksi dia misalnya kan. Orang lah menilai kita misalnya kan. Kok gini. Ya wajar lah dia bilang gitu. Kita pun tupoksi kita ya nggak harus kita ambil hati maksudnya gitu kan. Terus satu lagi ayat-ayat yang Abang sampaikan lah, ayat-ayat tentang tupoksi kita jadi manusia lah ya. Ya berbuat baik dan lain-lain. Terus yang saya tanya tadi itu lah Bang, pertanyaannya ya. Ya. Aduh, blank. Ada pertanyaan Bang Malik. Bang Malik ada di sampingku nih Bang. Iya, alhamdulillah. Apa tadi pertanyaan agak blank nih? Yang jelasnya Abang sampaikan itu nggak ada yang bisa dibantah lah. Soalnya yang Abang sampaikan tadi itu ada hadisnya, ada Al-Qur'annya, terus pesan-pesan guru lah ya. Pas lah Bang. Mungkin nggak ada pertanyaan. Thank you. Ya, aku jadi teringat juga itu. Jadi kita fokusnya sama tupoksi kita aja. Contohnya itu kan adalah ayat, aku rasa abang-abang dan kakak juga pernah mendengar ayat itu. Ketika kau mendengar orang lain memanggilmu dengan gelar yang buruk, maka ucapkan salam katanya. Jadi tupoksi kita tuh kalau ada orang yang manggil kita gelar yang buruk, ya udah kita salam. Salam ini kan kalau direnungkan tuh yang malah kita datangkan sama dia kedamaian kan gitu tuh ya gitu. Jadi kita fokus di tupoksi kita aja, nggak usah fokus sama tupoksinya dia gitu. Karena itu tadi aku sampaikan tadi Bang, lupa aku. Iya, karena tupoksinya dia itu menghina kita gitu kan.
Loh enggak lah bang, dia kan manusia juga, berarti sama dong tupoksinya gitu. Sama, ada manusia tuh kalau dalam surah apa gitu ya, yang isinya tuh kalau nggak salahku yang fujuruha wa taqwaha, yang ada gitu-gitunya. Bahwa di dalam diri manusia tuh ada fujur dan ada takwa katanya gitu. Nah kalau dia mungkin manusia yang dekat sama fujurnya, kalau fujur tuh kejelekan, kekurangan dan lain-lain. Nah kalau kita nih yang ya takwanya aja gitu kan. Jadi yang takwa itu yang kayak mana? Yang tadi, kalau ada sesuatu hal yang kita rasa buruk, orang lain berlaku buruk sama kita mari fokus sama tupoksi kita aja gitu. Boleh nggak bang, nggak fokus sama tupoksi? Boleh. Tapi ingat ya, ketika nanti salary kita, rezeki kita tidak seperti yang di dalam otak kita, nggak boleh juga sedih ya, nggak boleh juga marah-marah, dan nggak boleh juga sejenisnya gitu. Ini ada Darren, apa? Raisen, ada yang bisa disampaikan Darren dan Sahid? Jauh nih, ini jauh, kurang jauh lagi. Ada sinyal nggak di tempatmu, Darren dan Sahid? Mana ya? Kok tiba-tiba nggak ada dia? Nggak dengar loh. Darren, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ren, Hit, berat kayaknya di tempat kalian nih. Izin Bang Wea. Izin, ini namanya perempuan, kenapa yang ngomong laki-laki? Silakan Mus. Apa jauh Mus ini? Alhamdulillah. Silakan, monggo. Gimana caranya kita supaya konsisten melakukan tupoksi, hanya tupoksi kita? Sementara realita kehidupan berat kan, apalagi masa sekarang kayak gitu Bang. Gimana caranya kita bisa konsisten, sadar bahwa tupoksi kita tuh apa kayak gitu. Kadang kalau dihadapkan dengan realita kita lupa tupoksi kita itu apa. Terima kasih, itu aja Bang ya. Ya, ini hal lain. Melakukan tupoksi satu hari itu hal yang mudah. Melakukan tupoksi itu berkelanjutan, ini hal yang ribet. Aku mau jawabannya bebas-bebas ya. Pertama, ya udahlah, buat aja terus, nggak usah dulu dipikirkan bahwa nanti kita ini akan lari dari tupoksi atau tidak gitu. Baru yang lain, lupa pula, astagfirullahaladzim. Ya pertama itulah, buat aja lah dulu gitu. Perkara nanti kita itu ternyata sekali-sekali silaf daripada tidak lagi melakukan tupoksi, ya menurutku itulah tandanya kita manusia gitu kan. Karena waktu kita udah misalnya melanggar itu, ya udah kita istighfar aja gitu, istighfar, habis itu berusaha lagi gitu. Toh yang aku pahami juga Allah tuh bilang di ayatnya, lakukan kebaikan tuh semampumu katanya gitu kan. Jadi ya semampu kita aja gitu. Jangan tentu kita punya tingkatan ideal gitu ya. Tentu kita punya tingkatan ideal. Jadi idealnya itu kita tahu nih, terus ya udah kita azamkan aja dalam diri. Azam nih insya Allah nantilah di minggu sekali lagi kita akan bercerita tentang azam gitu ya. Azam ini maksudnya memutuskan ini lain lagi bahasannya. Itu keren juga tuh. Itu keren juga, tapi nantilah. Nah jadi ya udah, yang penting kita tahu bahwa kita mau ke situ. Dalam perjalanannya sekali-sekali kita tidak melaksanakan tupoksi, ya udah nggak ada masalah gitu. Nggak usah yang terus kita pun jadi khawatir banget. Menurutku nggak. Hidup nih enak kok. Allah juga Maha Pemaaf. Yang gawat tuh kan udahlah kita tidak melaksanakan tupoksi, nggak mau mengakui kalau kita tak mau melakukan bahwa kita tidak melakukan itu, kan ini nih yang berat nih gitu. Tapi selagi kita mau mengakui itu, dalam bahasa lain istighfar, ya udah oke kan, taubat lah gitu. Nah begitu aja terus, nanti lama-lama jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan ini kan perbuatan yang berulang-ulang, itu kayak nafas sih gitu. Kenapa lah aku nih nafas terus ya? Karena aku nggak pengen nafas juga, tidur pun aku, tapi dia nafas juga gitu. Kan maunya kita nanti kita tuh sama tupoksi kita gitu kan. Dia udah yang automatically aja, kita sadar atau tidak lagi dia sudah melakukannya gitu.
Nah, pertanyaannya kenapa nafas ini terus berjalan padahal kita tidak pernah berpikir bahwa kita mau bernafas gitu. Karena nafas menjadi sebuah kebutuhan untuk tubuh ini gitu. Nah, aku meyakini ketika kepala kita bersama meyakini yang kita butuhkan ialah menjalankan tupoksi gitu. Aku yakin dia akan jadi kayak nafas. Tapi kalau belum kita memiliki kesadaran, ya nanti sekali-sekali itu lupa gitu kan. Dan itu boleh lah, nggak ada masalah tuh gitu. Nggak ada masalah lah itu. Apa namanya, sadar bahwa kita itu aja lupa akan melaksanakan tupoksi kita, aku rasa itu udah sebuah kebaikan. Enak gitu apa namanya, hidup nih gitu. Enak lah, enak, mudah, insya Allah. Gitu sih, Ruli gitu. Ruli nggak bagus ya kalau dipanggil Ruli. Aris, makin nggak bagus. Lucu aku kan. Aku kadang ngerasa aku lucu. Ya walaupun kalian nggak apa-apa. Ren, nggak dengar tadi suaranya Ren. Jadi coba diulang lagi lah Ren. Nggak dengar betul dia Ren, entah apa gitu. Atau kok apa ya, pakai spanduk gitu aja Ren, baru nanti kau tunjukkan ke layarnya gini-gini kok. Biar kami baca aja apa yang kau tulis itu. Kalau seandainya mikrofonmu nggak berfungsi. Lucu aku kan? Iya, aku lucu. Ada Kak yang lain? Yang mau? Saya, Lucu Bang. Bang, lucu. Ica, ada Saya, yang Bang. sampaikan, Ca? Oh, Nggak ada Bang. Kalau dari Ica semuanya tak terbantahkan lah. enggak lah. Kita Saya, Bang. juga nggak mau bantah-bantahan di sini loh, Ca. Bukan gitu maksudnya, kayak ya nusuk-nusuk sih yang Bang Uya sampaikan tadi. Oh. Aku kalau tusuk-tusuk ini memang kadang aku jadi apa. Izin nambahi boleh Bang Uya? Bang Irwan dulu, Bang Irwan Saputra. Silakan Bang Irwan. Bentar ya Bang Don. Ya ini Bang, izin Bang. Sebelum nanya, mau nanya kabar dulu Bang. Ya, alhamdulillah lama nggak jumpa. Bersyukur kali aku ada inisiatif mau bikin zoom-zooman kayak gini. Jadi ada alasan gitu kita bisa ngumpul lagi walaupun masih dalam dunia maya. Nggak boleh pakai kalimat walaupun. Ya mungkin masih di dunia maya dulu. Alhamdulillah. Silakan Wan, udah lama nih. Boleh ngomong. Tentang baper ya Bang. Itu disebut tentang baper itu kan bisa kayak saat ini ya Bang. PSBB, PPKM sampai level 4 ini ya. Itu bisa disebut baper kita atau gimana ya Bang? Soalnya bedanya itu kan kalau peraturan sama baper kan jauh ya. Ini sampai kayak peraturan begitu kayak baper. Kita sikit kayak udah ada ditodong, harus pakai masker. Kita mau deket harus kayak harus jaga jarak. Itu kayaknya baper ya? Atau gimana ya Bang? Mohon pencerahan Bang. Nggak enak kalau yang itu. Karena gini, kenapa aku mau izin ya? Aku nggak enak untuk mengomentari pernyataan itu. Yang aku tangkap nih gitu, pertanyaannya ini kita akan mencoba menilai kepada si pembuat PPKM, karet 1, karet 2, karet 3, karet 4 tadi gitu kan. Jadi yang kupahami itu ketika fokusnya ke situ, ya aku rasa kita sama lah. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi kita mau sedih kayak manapun gitu, antu-antukan kepala ke dinding, ya tetap aja PPKM karet 4. Tapi kan itu kayak hambatan dalam menjalankan tupoksi, ya itu biarin aja gitu. Yang paling pasti itu, yang paling mungkin tuh kurasa yang paling mampu untuk kita setel, kita kontrol kan ya diri kita gitu kan. Jadi kita ya maksudnya apa namanya, fokus ke diri kita saja. Bagaimana agar kita nggak baperan melihat PPKM karet 1, karet 2, karet 3 ini. Gitu sih Wan, gitu. Yang kupahami itu. Mohon izin lah sebelumnya. Siap. Aku mau nanya nih Bang, jadi kita nggak boleh ngeluh atas tupoksi kita, atau boleh nggak kita berinovasi dengan tupoksi kita gitu? Ya, kayak mana aku cara bilang itu ya?
ngeluh akan tupoksi. Misalnya kita kerja kan, terus masuk jam 8 gitu ya. Terus kita ngeluh nih gitu. Ini kok jam 8 sih masuknya gitu. Udahlah kalau bisa lebih jangan jam 8, jam 7 aja gitu. Hah? Aku rasa kalau aku jadi pemilik perusahaannya itu yang akan kusampaikan, ya udah kau cari aja perusahaan yang masuknya jam segitu gitu. Kalau kau di sini masuknya ya jam segini gitulah kan gitu. Gitu. Jadi kurasa ketika kita mempertanyakan tupoksi kita sama Tuhan gitu kan, ini kenapa nih tupoksiku nih kayak gini nih, terus kita keluhkan, aduh bangun pula harus jam 4 pula lah tupoksi ini gitu. Terus kurasa jawaban Tuhan ya, ini aku juga nggak tahu, tapi ini maksudnya mengandai-andai aja gitu. Kan menjadi seram kita kalau tiba-tiba Tuhan bilang ini, kalau kau nggak mau ngejalankan tupoksi kau, udah kau berhenti aja kau jadi manusia katanya. Jadi nggak usah lah dikeluhkan. Mau berinovasi ini boleh-boleh aja. Yang penting tidak melanggar aturannya. Misalnya sholat tahajud 2 rakaat, terus kita inovasi jadi 1 rakaat, ya nggak ngono lah, gitu kan? Nggak ngono lah. Tapi kalau berinovasinya misalnya melakukannya sebelum tidur tahajudnya, nah itu is oke lah. Kalau kita memang rasa kita nggak bangun, kalau nanti tidur dulu, kayaknya nggak bangun nih, ya udah kalau gitu inovasi sebelum tidur sholatnya, itu sih is oke. Tapi kalau inovasinya dari 2 rakaat jadi 1 rakaat, itu namanya bukan inovasi ya gitu. Lucu kan? Ya lucu. Apa nih? Ya gitulah. Ada yang lain yang mau disampaikan? Ada Bang. Ica Bang, izin. Ya silakan Cak. Ini sih dari penjelasan Bang Uya tadi tuh, apa yang Ica dapat tuh kayak selama ini kan mungkin adalah ambisi-ambisi gitu kan, target-target yang harapan-harapan yang nggak sesuai dengan realitanya gitu. Jadi sebenarnya kalau introspeksi lagi, ya berarti kan selama ini Ica-nya belum menjalankan tupoksi sesuai dengan semestinya gitu kan. Jadi kalau misalnya harapan-harapannya belum terwujudkan, ya berarti introspeksi aja ke diri sendiri gitu kan. Berarti banyak gitu yang belum dijalankan sesuai dengan semestinya. Itu sih statement yang paling ini. Tapi memang sebelum-sebelumnya enggak, apa ya, ada fase di mana kita tuh sulit gitu menerima pernyataan itu tadi gitu. Karena itu tadi sih ya, belum benar-benar menyadari kalau ya sebenarnya kita tuh hadir di muka bumi ini, itu sebenarnya kita selalu dalam genggaman Tuhan gitu kan. Ya seharusnya nggak perlu ada yang dikhawatirkan ketika harapan nggak sesuai dengan realita gitu. Pun kalau misalnya kita udah set goal, set target, kita udah buat rencana-rencana yang kita benar-benar atur gitu kan. Terus misalnya ada yang terwujud nih, ada yang berhasil. Ya pun itu juga bukan karena kita, nggak ada connecting-nya dengan apapun yang kita lakukan kan. Bener nggak sih Bang? Iya, kurasa gitu. Nggak ada. Kita ini dalam kajian yang lain ya, pemikiran yang lain itu. Apa sih mampu kita? Nah, nggak ada. Aku rasa sikat gigi pun hal yang paling mudah gitu. Itu juga nggak mampu kita kok. Gitu. Kalau nggak ada izin Allah, tiba-tiba Allah izinkan saraf kita untuk selip gitu. Jadi waktu sikat gigi ini, nggak bisa. Nggak ada. Makanya
ya aku rasa banyak ulama yang bilang dalam Islam khususnya gitu, yang dipedulikan bukan hasil tapi usaha dalam melakukan itu. Kan yang penting kita lakukan aja tupoksi kita dengan baik. Hasil udahlah nanti tuh. Karena gini logikanya. Ica aku rasa atau yang lain pernah jualan gitu kan. Kita pernah loh ngundang kawan kita lewat WA, posting Instagram, antu blau segala macam gitu kan. Berharap orang beli, nggak ada yang beli gitu. Habis itu kita ngobrol-ngobrol bodoh aja sama kawan kita gitu. Aku jualan ini loh gitu. Tiba-tiba beli di satu kotak gitu. Atau berapa banyak gitu kan. Jadi ya rupanya apa? Memang kan apa? Kalau melihat dari sisi situ tuh macam-macamnya aneh dunia ini gitu. Tapi kalau ku pikir-pikirkan lagi nggak aneh gitu ya. Memang begitu. Seyogyanya algoritma kehidupan ini berjalan gitu. Kalau semuanya bisa diprediksi, enggak. Jadi teringat apa kata Tom Samcong dalam film Kerasakti itu ya. Oh bukan, Cipatka itu. Yang hampa itu nyata, nyata itu hampa. Segala yang berisi kosong, yang kosong itu berisi gitu kan. Teringat sama yang itu. Kadang kita ngerasa bahwa hidup ini yang pasti ternyata tidak ada satu kepastian pun dalam hidup ini gitu. Bahwa kepastian satu-satunya hanya keadilan. Dan ya begitu sih, Cak. Setuju, sepakat. Bungkus. Bang Ali Fauzi. Oke Bang, makasih banyak. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Haidir Ali. Ada yang mau disampaikan? Nggak, mau nanya aja gitu. Monggo Mas, tafadhol. Jadi kan aku kan tadi kan tolak nih. Ada nggak kira-kira apa namanya peninggalan yang bisa kita tonton ulang itu di mana? Atau ada di mana? Ini nggak karena ini lagi. Teman-teman yang mau lihat lagi, lihat ulang gitu kan. Jadi kalau telat masih bisa ditonton. Ya, aku tadi kurekam nih, tapi nanti kita tengok lah hasilnya kayak mana ya. Nanti aku upload ke YouTube biar keren. Itu saja, Pak. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro, orang jauh. Silakan. Iya nih, inget banget ya kata Bang Uya ya. Kita itu rahmatan lil alamin ya kan. Kalau kata Bang Uya itu kita tuh rahmatan lil alamin tuh. Ini apa ya, case nyata Bang. Akhir-akhir ini nih kan PPKM dan lain-lain ya. Jadi banyak orang mubang tuh. Jadi ada beberapa orang datang gitu. Ngomongin segala polemik dia. Terus aku jawab, ya biasa aja lah. dalam hati itu mau ngebantu, pikir wah kita aja lagi yang nggak aman ini gitu kan. Jadi sikap kayak gitu tuh masih bisa dibilang rahmatan lil alamin gitu Bang. Masih bisa di dalam koridor tupoksi yang Abang bilang tadi nggak? Gitu. Ya, ini ketika datang orang kan, terus kita bilang sama dia, udah lah, biasa aja lah gitu kan. Ditampar aja gitu itu lah. Iya, aku rasa gitu. Iya Bang, malah didiemin 3 hari ya, Bang. Iya kan. Ya, apa namanya? Tentu ketika yang kayak gitu kan posisinya kan datang orang, terus dia juga ya pada hakikatnya juga kita saat itu juga sedang punya masalah gitu. Sebaiknya yang kita lakukan apa gitu? Ya coba apa ya, payah sih. Tapi sebelum itu kesinilah. Aku pernah dialog nih sama Ica kalau nggak salah tentang toxic positif gitu kan. Jadi ketika ada orang yang punya dia sedih nih gitu, terus kita bilang sabar ya gitu kan. Itu yang sedih itu waktu kita bilang sabar, palak kali dia tuh. Pasti dibilang gini, kau karena nggak kaunya yang ngalami ini kan gitu kan. Berantem lah kita itu sama dia gitu. Cuman ada 2 hal. Pertama tuh dari sisi kita yang sedih yang menyampaikan, yang kedua kita dari sisi yang menerima kesedihan itu gitu kan. Jadi kalau kita yang menerima kesedihan itu, menurutku seperti apa yang Rasul kita ajarkan gitu dan yang kupahami, beliau tuh kan apa ya, fatonah kalau nggak salah aku. Yang dia tuh fatonah nih bahasa Indonesia bunglon gitu. Yang bisa menempatkan dirinya kepada siapa dia sedang bicara gitu. Kita pahami yang itu gitu. Jadi jangan langsung dipatahkan. Kalau langsung dipatahkan, aku rasa
apa ya, ya lebih baik lagi dia kita pahami gitu sih bro gitu. Terus kalau kita yang mendapatkan nasihat yang tidak seperti yang kita inginkan gitu, ya ingatlah bahwa yang dia sampaikan itu apa ya, kebaikan atau enggak. Jadi cara berpikirnya tergantung di posisi yang mana gitu. Ada yang lain kira-kira, Bang Indra? Udah mantap memang. Ya mohon izin lah, tapi kurasa begitulah. Jadi kalau data kawan-kawan kita yang PPKM tuh, kalau dia kawan akrab, mungkin bisa kita lawak, sama nasib kita, begitu kan. Aku rasa kalau kawan akrab sih bebas lah kalau ngomong kayak gitu. Tapi kalau datang kawan yang tidak akrab, baru dia cerita tentang itu, ya kita tanya lah apa yang bisa kita bantu gitu kan. Kalau untuk duit mungkin belum ada bang. Nah, apalah yang bisa kita bantu, kita berpikirlah. Karena memang sudah selayaknya tupoksi kita salah satunya itu membantu orang di waktu lapang dan sempit. Itu kan juga tupoksi kita gitu. Gitu bro. Ini Darren, tadi aku udah dengar suaramu Ren. Iya, udah bisa kayaknya kalau kau hidupkan mic-mu kembali. Silakan, monggo Darren Sahid. Udah dengar. Silakan. Udah lupa bang, mau ditanya apa bang? Nanti lah ya bang. Penyakit kok. Bang Ukan mau nanya itu bang. Bang Ukan, silakan Bang Ukan. Nggak nanya Kiai, cuma mungkin izin nambahin. Tafadol. Aye. Aduh. Santai, Jadi, Bang. jadi apa ya soal yang pertanyaan Bang Indra Lesmana tadi lah. Chandra. Ya, jadi ini soal apa? Soal respect lah itu ya, soal respect. Memang saya juga belajar juga dari Bang Musli dulu kan. Saya juga dulu pernah cerita soal polemik saya gitu kan. Dan bagaimana respectnya Bang Musli itu ya mendengarkan. Ya itu angguk gitu kan. Nah, ketika dimintai saran gitu kan, baru kita bersuara gitu kan. Dan belajar juga dari bagaimana Rasul ketika ada orang yang berkeluh kesah mengobrol lah sama Rasul gitu kan. Ya memang kalimat pertama yang diucapkan Rasul itu tadi apa yang bisa saya bantu gitu kan. Nah, itu kan Islam banget gitu kan. Apa yang bisa saya bantu. Nah, karena kalau kita langsung nyerocos gitu kan, entah kau harus begini begitu macam-macam lah kan, apalagi kalau orang yang memang lagi butuh duit misalnya gitu kan. Terus kita ngerocos, sabarlah segala macam, kan bukan yang dibutuhkannya sebenarnya itu. Ya cuman mungkin ada bagaimana kelembutan Rasul dalam respon orang-orang yang datang kepada beliau, itu mungkin bisa jadi rujukan kita lah ketika ada orang-orang yang datang kepada kita. Nah, soal respect tadi juga ini ya, ketika ada orang ngobrol sama kita itu usahakan juga ya benar-benar jadi orang yang asik lah gitu. Asik itu misalnya gimana? Ya kalau bisa, ini untuk saya pribadi juga, usahakan juga istilah HP itu diletakkan dulu gitu kan. Ya betul ngobrol dulu sama dia buat dia benar-benar aku menghargai dia gitu. Karena dia mau ngajak kita ngobrol nih. Jangan kita asik-asik sendiri, ya kalau bisa dengarkan aja dulu. Itu mungkin bagian dari respect. Ya, mungkin itu aja. Kiai, terima kasih banyak. Mantap. Ya, makasih. Insyaallah. Ya, itu sih memang yang kita pahami itu. Jadi enak, menurutku gini, enaknya di dalam Islam yang kupahami itu ya, mari kita bertingkah laku, berbuat sepengetahuan kita saja gitu. Dan kita menyadari banget bahwa kebenaran yang kita lakukan tadi itu bukanlah kebenaran yang mutlak. Akan ada kebenaran lagi di atas itu. Jadi ketika dinasihati orang, ya udah kita terima, terus kita rubah kalau memang itu baik dan seterusnya gitu. Gitu-gitulah tupoksi kita nih gitu. Oke. Ada ini kayak gini nih, insya Allah kita mau buat itu sebenarnya tiap malam minggu sih, insya Allah gitu ya, mudah-mudahan lah. Ya insya Allah. Selesai. Ada yang mau disampaikan yang lain? Jadi kepada abang-abang dan kakak-kakak,
satu rumpun keguruan denganku gitu kan, ya mari lakukan tupoksi kita sebagai seorang murid gitu ya. Jadi kalau apa namanya, hadir ke majelis zikir, ikut zikir bersama gitu-gitu, itu tuh menjadi tupoksi kita gitu, itu menjadi tupoksi kita. Luangkan waktu, kalau nggak bisa, kurasa sama ya, apa namanya, kita tuh bekerja gitu kan, beraktivitas lah, mungkin di pagi dan di siang hari, atau bahkan yang jualan bisa sampai malam gitu. Yang bisa kita lakukan yang mana gitu, yang paling mungkin yang bisa kita lakukan memang subuh lah. Jadi subuh kita datang ke masjid, atau subuh kita datang ke majelis zikir gitu kan, subuh lah. Kalau subuh kan kayaknya kita belum mulai beraktivitas. Tapi kalau ada yang jualan kedai sampah mulainya dari subuh, ya udah mungkin dia di waktu yang lain. Jadi kita usahakan dari 5 waktu tuh ada sih yang kita apa istilahnya ngisi absen gitu, di masjid ataupun di majelis-majelis zikir di dekat-dekat rumah. Ngono. Kalau nggak ada sama sekali, cuma ada Bang, jauh kali nih kami dari masjid dan dari majelis zikir gitu kan. Ya udahlah, lakukanlah itu di rumah. Nah, maksudnya sesederhana itu. Ya gitu-gitu aja. Ya kan? Ada yang lain? Kakak-kakak, abang, ini terima kasih sudah mau hadir ya. Luar biasa. Bang, woi, Azamta boleh lah tuh bang. Iya, Azamta nih setelah kupikir-pikir, hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal mawala wa nikmal nasir, ya, kayaknya apa ya? Kayaknya kurang gigit aja, kurang tepat kalau disampaikan malam hari ini. Jadi nanti kita mau melanjutkan ini dengan judulnya Azamta, membuat keputusan gitu. Itu tuh materi itu juga membuat aku berpikir tentang hidup nih, ternyata memang semudah itu gitu. Jadi cukup diazamkan saja keinginan kita apa gitu kan, lalu lakukan tupoksinya gitu. Walaupun kadang tupoksi kita ini seolah-olah tidak mengantarkan kita kepada apa yang kita azamkan gitu. Tapi ya memang begitulah gitu. Jadi dudukkan, mari kita sama-sama mudah-mudahan bisa duduk tentang paham tupoksi ini dulu. Nanti kita baru masuk ke yang azam gitu. Ini itu seru juga tuh. Habis, kakak-kakak, abang? Ada yang mau menyampaikan lagi? Kalvi, biasanya Kalvi ngomong nih. Malam hari ini kenapa belum saya mendengar suara kakak? Tafadol, Kak, tafadol. Biar ada kesan-kesan Arabnya. Formalitas ya. Ya, malam ini topiknya sangat sangat luar biasa dan juga mengena ya. Jadi tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Jadi semakin menguatkan saya untuk ya udahlah, lakukan aja apa yang udah menjadi tupoksi. Dari mana bisa tahu itu tupoksi, ya sering-sering lah mengkaji lah pula gitu kan. Jadi kemudian yang tadi yang saya benar-benar tangkap dan garis bawahi, dan insya Allah akan saya mulai coba untuk lakukan dan implementasikan adalah soal biasa aja lah gitu. Karena memang beberapa hari ini, beberapa waktu belakangan ini saya juga udah mulai seperti itu Bang. Jadi tadi malam tuh waktu siaran juga itu yang saya sampaikan di situ kan, count your blessing not your miseries. Jadi ya udahlah, yang kita fokus sama hal-hal yang sesuatu yang menyenangkan aja, sama sesuatu yang sepatutnya disyukuri gitu loh, apalagi di masa-masa kayak gini gitu. Jadi ya udahlah, jangan terlalu berlarut-larut sama hal-hal yang nggak enak gitu ya, move on gitu. Emang nggak segampang ini sebenarnya, cuman ya dicoba aja gitu. Allah maha baik kok gitu. Itu sih Bang dari saya. Terima kasih Bang ya. Ya, makasih Kak Albi. Aku dengar juga tuh dari malam di RRI. Iya, tapi tuh ada memang yang lain ya. Ketika ditanya kan, sebutkan hal yang kau syukuri hari ini, itu memang agak lebih sulit menjawabnya kebanding ditanya apa yang paling tidak mengenakkan hari ini gitu kan. Itu kayaknya lebih mudah kita ngelisnya gitu, sebanyak. Jadi syukur ini memang kayaknya PR yang lain gitu. Jadi semuanya ini dinikmati aja, walaupun nanti kita akan kejar misalnya dengan pertanyaan yang lain. Yang namanya dinikmati, yang namanya dibahagiakan tuh dia datang sendiri atau memang kita yang menciptakannya gitu. Dari kelas-kelas yang kita ikuti di GE dan lain-lain kan,
bahwa kebahagiaan itu memang bukan datang, tapi ya kita bermula dari kita yang menciptakan. Apa sih yang gak enak di dunia ini gitu? Jawabannya juga nggak ada kalau kepalanya melihat dari yang enak. Atau kebalikannya, apa sih yang enak di dunia ini? Jawabannya juga nggak ada kalau ngelihat dari yang tidak enaknya gitu. Jadi memang dia beriring kan ya, yang fa'inna malusri usro itu ayat atau apa gitu, yang bahwa kebaikan dan keburukan itu bukan setelah keburukan maka datang kebaikan. Itu kalau yang aku ikuti tafsirnya, bukan dia setelah, tapi dia beriringan gitu. Jadi karena dia beriringan, ya udah kita fokus sama yang baik-baiknya aja gitu. Yang buruk-buruknya tuh ya apa ya udahlah gitu. Iya Bang. Biasa aja lah. Berarti balik ke PMV lagi ya Bang? Iya, balik-baliknya di cara berpikirnya. Yang lain-lainnya yang buruk tuh udah biasa aja gitu. Kita lajang, aku izin ya, bukan maksud mau mengapakan yang lajang lah gitu ya. Misalnya lajang terus ditanya sama orang, kapan lu nikah? Katanya gitu kan. Ya itu udah biasa aja gitu, nggak usah yang baper. Biasa aja lah. Malas ditanya, nggak mau aku ikut silaturahim waktu lebaran. Nanti semua keluargaku nanya itu. Biasa aja lah, Le. Itu orang tuh nanya begitu ya, kok tinggal jawab gitu. Belum tahu. Ya, maksudnya ya gitu, maksudnya ya sebegitu mudahnya aja gitu. Atau ditanya tamat kuliah nih, kok belum kerja gitu? Ya memang belum. Nah udah. Udah. Ya memang belum. Udah, ada kerjaan, selesai. Tapi itu menjadi sulit memang. Ketika yang tadi ya. Kita bukannya nggak fokus sama tupoksi kita, atau bahkan kita pun tak tahu sebenarnya tupoksi kita itu apa gitu. Itu yang gawat. Jadi kayak mana caranya? Rajin-rajin baca Quran. Aduh, nggak sempat aku baca Quran nih. Ya udah nggak apa-apa lah. Ikut-ikut Zoom di sini aja gitu. Ini insya Allah nih isinya nih ayat-ayat Quran nih. Oh, gaya kali. Ngono lah, ngono. Ada yang lain yang mau menyampaikan? Ari ya dari Muhammad Hashim. Buka aku tuh kan. Nah, Bang. Nah, silakan. Jadi gini ya, tupoksi itu kalau aku lihat-lihat hampir sama kayak SOP ya. Nah, jadi kan Abang bahas tadi, ini pernah kita bahas juga kan tentang SOP-nya orang jualan atau tupoksinya orang jualan ya kan. Tupoksinya orang jualan itu adalah menawarkan gitu kan. Nah, terus aku pernah belajar tentang afirmasi. Afirmasi itu kalau dalam Islam mungkin seperti Tuhan selalu sesuai dengan prasangka hambanya gitu kan. Saat kita berpikir untuk ini barang pasti laku nih, aku nawarin semua orang nih, teman-temanku aku tawar nih, ternyata nggak laku gitu. Terus tiba-tiba yang Abang bahas tadi kan, ternyata tiba-tiba ada orang nih yang kita cuman nggak kenal, kita cerita-cerita panjang lebar, ngobrol bla 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 bla. Ternyata dia mau, tertarik. Padahal di situ kita nggak berharap dia ngambil tuh, tapi kenapa bisa berpengaruh gitu. Nah, kenapa itu Bang? Biar nggak petentengan kita. Karena ada bahayanya ya. Ketika semua yang kita pikirkan terus terjadi seperti yang kita pikirkan, tentu itu yang kita mau. Tapi ada efek yang membahayakannya, apa itu gitu. Kita bisa lupa sama Tuhan gitu. Bahwa ini kemampuan kita gitu. Tapi ketika terjadi, ketika kita pengen tapi nggak dapat, ketika kita nggak pengen tapi dapat, aku rasa ya memang begitulah cara Tuhan menunjukkan eksistensinya gitu kan. Ya dia Tuhan gitu loh gitu. Ya memang Tuhan gitu kan. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan, kita perlu mengazamkan, membuat keputusan bahwa 1 bulan ini aku mau 1000 botol, oke gitu ya. Itu kita pikirkan. Tapi dalam prakteknya lakukan saja tupoksimu gitu. Tupoksimu apa? Kalau tupoksi jualan nawarkan. Nawarkan ini nanti evaluasi lah. Aku nawarkannya udah senyum belum ya? Kalimat yang kubikin apa ya gitu. Udah baik belum ya? Nah nanti yang gitu-gitu kan terus perbaikan diri gitu. Perkara nanti terima, laku, nggak laku gitu. Itu bukan lagi tupoksi kita, itu tupoksinya Allah gitu. Jadi apa? Kadang aku lah, bukan kita lah. Aku nih kadang ngambil tupoksinya yang bukan menjadi tupoksiku gitu. Yang tadi itulah membuat dagangan kita laku, membuat orang mau tergerak hatinya untuk membeli barang kita. Itu kan tupoksinya Allah. Berdasarkan kalimatnya mana? Ya Muhammad, bukan kau yang merubahnya,
tapi akulah, kan kurang lebih gitu. Jadi semuanya tuh ya Allah lah keputusannya. Tugas kita nyampaikan aja. Cuman lucunya kan kita sering kali mau ngambil tupoksinya Allah gitu. Yaitu apa? Membuat itu terjadi gitu. Kalau kita pengen jualan langsung laku gitu. Loh, itu tupoksinya Allah. Kok kerjakan aja dulu tupoksimu udah selesai belum gitu. Tupoksi sendiri aja belum selesai kok malah mau ngambil alih tupoksi orang gitu kan. Jadi aku rasa gitu. Jadi sesimpel itu aja ya. Jadi mari kita fokus ke tupoksinya kita. Ya gitulah. Kurang lebih gitulah. Ada yang lain kakak abang? Oke bang, makasih ya bang ya. Ya aku mau izin lah. Sementara ini begitulah ya, apa yang kupahami ya. Jadi kita fokus sama apa yang menjadi tupoksi kita. Gitu. Dan ketika ada yang tak mengenakkan atau apa, itu bukan ini. Aku tuh sempat dulu berpikir ketika sulit aku dapat rezeki ini, Tuhan ini jahat banget gitulah ya gitu. Tapi seiring perjalanan waktu enggak, cara Tuhan menunjukkan kasih sayangnya itu yang aku beda pendapat sama Tuhan, beda keyakinan. Dan udahlah kita jalankan tupoksi kita aja. Tupoksi kita tuh apa? Kalau terakhir ini mungkin kalau dia dibagi menjadi 3 hal, apa yang menjadi tupoksi kita? Ini secara umum. Yang pertama, selalulah bersukacita. Dalam hal apapun bersukacitalah. Yang kedua, berzikirlah. Berzikir ini maksudnya ingat Allah. Bisa sholat, bisa zikir subhanallah dan lain-lain gitu. Dan yang ketiga, ingatlah jadilah khalifah fil ard. Khalifah fil ard ini rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini berguna untuk orang. Kalau memang belum bisa berguna untuk orang, jangan nyusahkan. Gitu aja gitu. Apa bang berguna nih yang kayak mana gitu? Aku nggak ada kerja nih bang. Kayak mana caranya biar ada kerja gitu? Caranya biar ada kerja tuh nggak ada rumusnya. Kau mau melamar di 200 perusahaan pun, ya kalau memang nggak diterima itu. Kau mau buka ratusan outlet apapun jualan, ya kalau memang enggak kata Allah ya enggak itu. Gitu. Jadi macam mana nih? Jadinya ini versiku ya, boleh dilakukan juga, boleh juga enggak. Ketika kita mengazamkan, memutuskan, ya Allah aku perlu uang gitu ya. Itu nanti aku meyakini akan ada lintasan di dalam pikiran kita, lakukan A, lakukan B, dan seterusnya gitu. Ketika datang lintasan itu, lakukanlah. Misalnya tiba-tiba terpikir nih ngubungin si Polan gitu, walaupun kita nggak tahu sebenarnya mau ngapain ngubungin dia gitu. Ya udah telepon aja gitu, kabar. Nah lakukan yang begitu, gitu aja gitu. Nggak, ini pengalaman gue. Nanti tiba-tiba bukan soal rezeki, ini lagi-lagi ini rezeki dalam pengertian uang, bukan soal itu gitu. Yang paling enak itu memang ketika Allah lapangkan dada ini, gitu. Jadinya enak gitu. Kita bisa bahagia, itu sih gitu. Jadi fokusnya di apa ya, di tupoksi kita, Jadi setelah ini bolehlah berdiskusi sesama kawan untuk menggali lebih dalam bentuk praktek apa saja yang menjadi tupoksi kita. Kan gitu kan. Ini cuma secara prinsip aja sih. And silakan Bang Mutakin nih. Silakan Bang Mutakin. Oh. Ya, Bang Mutakin. Oh, ini ada yang interupsi mungkin. Ada yang mau menyampaikan duluan. Enggak apa-apa. Baru saya nanti. Izin tanya, Bang. Bang Fajar dulu. Ya, Bang Fajar dulu boleh siap. Jadi kapan materi azamnya, Bang? Jadi kapan materi azamnya itu, Bang? Aku Bang, insya Allah aku berencana nih mau manggil orang yang memberitahu aku tentang azam. Itu adalah aku manggilnya, dan aku rasa panggilan kita sama orang itu. Aku manggilnya Ustadz Bami. Jadi insya Allah tuh kalau beliau nggak berhalangan, aku mau minta tolong sama beliau minggu depan untuk mau share tentang azam gitu ya. Ini nanti dalam share tentang azam ini kita akan lebih kepada tadabbur Al-Quran. Jadi sekalianlah dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada abang-abang dan kakak, waktu kita ngobrol tentang azam nanti itu ceritanya pakai ayat Al-Quran ya. Jadi silahkan disiapkan ayat apanya Al-Quran. Gitu Bang Fajar. Siap Bang, terima kasih. Aku sungkan sama Bang Fajar nih. Bang Fajar ini guru kuliah ini. Mohon ampun Bang kalau ada salah Bang, mohon petunjuknya ya Bang. Bang Takin silakan Bang. Ya, kalau ini saya sama Wak Bal nih. Sahabat. Bro.
Monitor bro, dengar suaranya. Dengar. Mukanya Oke. Abang dan mukanya Wabal juga terlihat jauh lebih tampan malam hari ini, alhamdulillah. Jadi apa ya? Aku sorry telat ya, nggak mengikuti dari awal. Tadi ada tamu pula dari apa? Dari Kopertis. Saya memandang ini ketika kita berbicara tentang tupoksi sebagai manusia ya, seperti itu ya. Ya, tupoksi sebagai manusia. Saya rasa kita akan berbicara tentang fitrah kita sebagai manusia. Fitrah kita sebagai manusia. Kita berbicara fitrah kita sebagai manusia, apa yang membuat kita bahagia, kita lakukan. Artinya kita sedang melaksanakan tupoksi kita sebagai manusia. Jadi kita menyadari fitrah kita sebagai manusia, kita tahu apa yang membuat kita bahagia dan kita lebih dekat sama Tuhan dan kita melakukannya. Saya itu yang dikatakan kita sedang menjalani tupoksi sebagai manusia. Ya contohnya apa? Contohnya apa? Memberi. Pada dasarnya alamiah fitrah manusia itu suka memberi daripada menerima. Ketika kita memberi sesuatu pada siapapun, ya pada saat itu kita sedang menjalani tupoksi kita sebagai manusia. Fitrah manusia itu ya bekerja gitu. Ya, dia suka, dia bekerja, artinya berkarya lah ya bahasanya, kan berkarya ya, karya fitrah manusia suka berkarya, bolehlah bekerja juga. Tapi ya ketika dia sedang menjalankan itu ya berarti dia sedang menjalankan tupoksinya sebagai manusia. Dengan catatan dia menjalankannya dengan penuh kebahagiaan, dia merasa lebih dekat sama Tuhan. Gitu. Saya rasa seperti itu ya kalau berbicara tentang tupoksi kita sebagai manusia. Ya selebihnya SOP-nya ya Al-Quran dan hadis lah SOP-nya ya. Kan ada SOP, ada tupoksi. Standar operasional prosedur kita sebagai manusia apa? Ya kan? Ya kalau kita orang Islam Al-Quran dan hadis. Karena kita orang tarekat plus lah apa yang disampaikan mursyid ya kan. Nah, gitu. Tugas pokok dan fungsinya apa? Turunan dari SOP itu. Apa yang mau kita buat di dunia ini? Nah, turunan dari Al-Quran dan hadis itu apa yang mau kita buat di dunia ini? Sebagai persembahan kita sebagai yang dikatakan tadi oleh Bang Uya, sebagai khalifah. Gitu. Saya rasa seperti itu pandangan saya. Ya, thank you Bang. Ya itulah yang kita ceritakan tadi. Jadi cari tahu lah ya tupoksi apa. Kalau menurut Bang Mutakin tadi itu yang apa namanya, yang sesuai dengan fitrah gitu kan. Ya sesuai sama fitrah kita itu. Dan apa namanya, fitrah kita tadi bekerja gitu kan. Bekerja ini dalam bahasa lain memang mewujudkan kebaikan lah gitu. Dan nggak usah yang besar-besar juga mikirnya gitu. Harus ngerjai proyek apa, harus apa. Ya. Yang ringan-ringan aja. Apa tuh yang ringan? Nyabut rumput, bersihkan paret depan rumah kita, sama paret tetangga. Nah, yang gitu. Habis itu membersihkan kaca gitu, membersihkan kaca rumah, nyapu gitu. Kalau yang udah punya anak, ngurus anak, yang sederhana-sederhana aja. Nanti akan beriringan dia. Pengalamanku nanti akan datang tuh. Yang kita pikir saat ini besar, nanti akan jadi kecil gitu. Jadi yang penting dia apa ya? Air yang sehat itu ialah air yang bergerak, bukan air yang diam. Makanya di dalam fikih itu kan berwudu di air sungai itu sah-sah aja gitu kan. Tapi kalau dia airnya diam, jadi berlakulah syarat satu kulah dan seterusnya gitu kan. Jadi memang yang penting kita bergerak, yang penting kita bergerak. Apa yang digerakkan itu yang kebaikan tadi itulah. Apapun itu gitu. Yang penting berbau kebaikan, buat aja gitu. Bergerak yang mudah-mudah aja gitu. Bahkan kita datang ke tetangga, jalan, jumpa orang, tegur, yang gampang-gampang gitu aja gitu. Yang penting bergerak, yang penting bergerak. Tidak diam aja gitu. Aku rasa sih semudah itu aja gitu. Dan tak peduli ya, apapun. Dan ya nggak usah pedulikan lah. Yang penting dia berbuat kebaikan udah. Tapi itu menjadi sulit kalau memang ketika berbuatnya, berpikirnya ini ada uangnya atau enggak. Itu pening. Aku udah punya pengalaman lah, pening. Nggak usah lah yang mikir-mikir yang model gitu tuh, sakit kepala otak gitu.
Ini aku datang sama dia, ini kira-kira bisa nggak aku jual parfum gue ya gitu kan. Nah, pening gitu. Udahlah kita datang aja sebagai kemanusiaan gitu. Udah gitu. Karena ini cerita yang lain. Ini bahaya aja aku rasa gitu. Nggak apa-apa lah ya aku ceritakan lah ya. Toh istriku juga ada di dalam sini juga, dia dengar lah. Jadi satu ketika tuh ada kawanku yang kena COVID gitu. Dia minta tolong masakkan makanan. Singkat cerita istriku ngantar ke sana. Sebelum dia ngantar dia bilang gini sama aku gitu. Ini nanti aku ngeletaknya bang di luar aja, habis itu pergi baru dia aku telepon gitu. Terus gue bilang sama dia, nggak kayak gitulah gitu. Nggak kayak gitulah. Itu kayak kita ngasih makan kepada bukan manusia kalau kita kayak gitu kan. Kalau kita ngasih makan kepada manusia ya udah panggil dia gitu. Yang penting kau pastikan kau pakai masker, jarakmu juga berjauhan gitu. Udah is okay gitu. Jadi yang paling ku khawatirkan secara pribadi itu ialah hilangnya kemanusiaan di antara kita terkait dengan apa ini COVID ini gitu. Oke, COVID biarlah COVID. Tapi tupoksi kita yaitu menjadi seorang manusia yang saling bertegur sapa gitu, yang saling tolong menolong. Itu tuh jangan sampai hilang gitu loh gitu. Jadi kalau ada kawan kita yang COVID ya nggak apa-apa, datangin aja kan. Yang datangin kan ngobrolnya juga nggak harus deket-deketan gitu kan, nggak harus deket gini kita ngomong. Kalau gini ya kena gitu virusnya gitu. Kita kan jauh juga. Terus sama-sama pakai masker, ya is okay lah gitu. Nah maksudku gitu karena aku juga kemarin tuh jalan sama kawanku. Singkat cerita aku batuk gitu kan. Dia pun ada di sini, nggak apa-apa juga lah saya yang ceritakan. Habis itu aku batuk gitu. Gitu kan, dia terus yang masang maskernya gini gitu. Ya nggak apa-apa gitu, bagus, itulah namanya antisipasi yang model-model gitu kan, nggak apa namanya apa ya gitulah, nggak harus kita jadinya nggak berteman kalau kawan kita batuk, maksudku gitu. Contoh kayak kawanku tadi itu aja lah, waktu aku batuk dia langsung tutup masker gitu, nah, gitu. Dia yang selalu bilang aye. Ya mohon izin apa kayak kadang-kadang kayak dalam hidup ini juga kita apa ya dilarang baperan. Iya betul, kita bawa ke sini. Jangan baperan kita, sepakat aku tuh. Kalau ada kawan yang nutup kayak gini, ya udahlah biasa aja lah kita gitu. Bagusnya itu kan, nah gitulah. Gitu. Baper itu kayak hati kayak luka diperaskan air jeruk. Aduh, itu nggak tahu lagi apa itu. Oke, ada lagi abang dan kakak yang lain. Mungkin tambahnya dalam silakan. Menjalankan tupoksi itu saya rasa 4 pilar yang kita chat tadi penting juga ya ketahui ya. Ada apa ya kayak mana kita supaya bisa menjalankan tupoksi sebagai manusia ini bisa berjalan dengan baik setiap harinya ya. Ya pertama ya kita harus memang memperbaiki paradigma ya, memperbaiki paradigma kita setiap harinya. Tentunya kita harus suka kita yang namanya merenung ya, merenung, mengambil hikmah gitu. Terus yang kedua gitu lakukan kebaikan itu meski dalam keadaan sempit sekalipun gitu. Itu mungkin untuk melatih jiwa respek kita ya, lakukan kebaikan itu meski dalam keadaan sempit. Ya saya rasa menyembunyikan kesusahan atau masalah yang terjadi ya saya rasa itu sedang kita menjalankan tupoksi kita juga itu sebagai manusia ya tidak membebani orang lain gitu, dengan masalah-masalah kehidupan kita. Terus ya seperti Bang Muya tadi bilang ya ibadah, perbanyak zikir. Kalau kita orang tarekat ya perbanyaklah datang ke majelis zikir ya. Terus ya nikmatin aja selebihnya. Ya bohong kita bisa menjalankan tupoksi kita sebagai manusia kalau dalam perjalanan hidup kita merasa pula orang yang paling menderita hidup di dunia ini. Nah gitu. Ya kayak mana kita mau menjalankan tupoksi hidup kita sebagai manusia gitu. Sementara kita masih kadang merasa menjadi manusia paling menderita di dunia. Saya rasa itu mungkin tambahan ya Bang ya. Ya, terima kasih Bang. Jadi udah gak ada lagi lah ya insya Allah setelah materi ini kita tuh berpikir bahwa kita yang paling terzolimi, nggak ada. Karena itu udah tupoksi gitu. Ketika melakukan sesuatu yang tadi itulah kalau kita ulang lagi gitu. Ada kawanku yang kerjanya tuh bikin kedai sampah di rumahnya, kedai sampah ini tahu lah ya.
yang jualan sembako dan segala macam tuh sayur-sayuran. Jadi dia jam 3 pagi udah berangkat dari rumah gitu. Terus kalau dia ngomong misalnya gini, tengoklah perjuanganku ini, jam 3 aku udah berangkat dari rumah, cuman untuk belanja ke pasar dan seterusnya, beli sayuran gitu kan. Sedih kali lah aku ini gitu. Ya lah, udah. Ya memang kalau kau jualan kedai sampah ya itu tupoksinya gitu. Silakan Bang Saukan kalau mau lihat. Ya itu udah tupoksinya, jadi nggak usah yang merasa bahwa kau tuh paling sedih gitu. Kalau kau nggak mau jam 3 berangkat ke pasar, ya udah jadi PNS aja gitu, jam 8 masuk gitu kan. Terus kalau kita apa namanya dihina-hina orang, difitnah-fitnah orang, terus merasa aduh aku ditengok, aku difitnah-fitnah gitu. Biasa aja tupoksi kita itu kalau difitnah maafkan kan, itu aja, bukan baper gitu. Jadi ya begitulah. Kita usahakan, saya pribadi insya Allah kita bersama mulai dari mana untuk melakukan ini gitu kan. Sedangkan aku juga jarang baca Quran, nggak pala tahu aku tupoksi apa aja yang diperintahkan Allah juga nggak tahu gitu. Mulai dari yang selalu tersenyum aja. Tersenyum aja. Tergerak di pikiran atau di hati pengen ngelakukan sesuatu, apabila itu memang baik, buat. Udah gitu aja. Nggak ribet lah. Maksudnya nggak usah dulu kita berpikir jauh nih harus begini, pening. Di tempat kita nih kita berpikir yang mudahnya aja gitu. Karena memang hidup ini mudah kok. Bahkan kalau nggak bisa ngapa-ngapain udah tidur gitu lah. Karena menurutku tidur nih juga sebuah kemanfaatan yang sangat luar biasa gitu. Dari mana datangnya gini? Yang Allah larang sama kita tuh kan berbuat jahat ya, berbuat jahat, zolimin orang, nyakitin orang gitu. Dan hal itu tak akan bisa kita lakukan kalau kita tidur gitu lah. Jadi orang-orang yang punya kemampuan tidur lama itu adalah orang-orang yang memang punya niatan untuk terhindar dari melakukan kezoliman kepada orang lain. Kan luar biasa tuh gitu. Jadi kalau seandainya kita sekarang di hobi tidur, nggak apa, tidur aja. Yang penting ingat niat di awal, ya Allah aku lakukan tidur ini karena aku takut kali berbuat salah, dengan tidur aku tak bisa berbuat salah. Bagus gitu. Jadi seindah itu, semudah itu aja gitulah. Dan nanti pelan-pelan naikkan. Kalau kita sudah bisa berbuat kebaikan dengan tidur, baru kita berbuat kebaikan dengan tidak tidur lagi gitu. Enak kan? Enak kali lah. Ya Allah, subhanallah, Allah luar biasa. Enak kali. Insya Allah. Ya kayak gitu aja. Jadi kalau ada kawan kita yang tidurnya banyak, jangan dimarahi. Mulai besok jangan dimarahi. Gak bagus tuh. Dia tuh memang mau menghindari dirinya dari perbuatan yang jahat. Bagus. Di situ pula kemampuannya. Maksudnya di situ pula level pemikirannya. Ada orang yang level pemikirannya buat baik itu ya harus kerja. Apa gitu. Ya itu kan kau. Orang tuh punya tingkat. Di Zoom kita ini kan selalu kita fokuskan di situ. Mari kita sadari bersama, tiap orang tuh punya level pemikiran yang berbeda gitu. Memaksakan orang lain seperti dalam otak kita, menurutku itu juga sebuah kesombongan, karena itu pesan guruku yang pernah aku dengar gitu. Jadi anak kuliah memaksakan anak SD untuk berpakaian bebas, ya nggak bisa gitu. Atau anak SD yang bilang anak kuliah ini nggak beraturan, masa pakaiannya nggak seragam, ya nggak bisa gitu lah. Semua orang punya tingkatan kebenaran, tingkatan pemahamannya masing-masing. Jadi, kurasa kalau kita yang di dalam Zoom ini aja berpikir begitu, nggak tahu ya, kurasa indah aja gitu. Jadi ada orang yang kayak gitu, ada orang yang kerja tidur aja, bagus deh itu, bagus gitu, lucu kan? Jadi lucu aja hidup nih gitu, itulah maksudku gitu. Ada orang yang gigih kali dia kerja, ya itu bagus juga. Gitu. Semua bagus lah. Jadi harapannya kita hampir lagi tidak menemukan tadi mana celah keburukan yang Allah ciptakan ini. Nggak ada, bagus semua, bagus. Insya Allah. Oke, kakak abang. Habis ya, ini kayaknya udah habis nih. Siapa nih? Ica. Ada yang mau disampaikan? Pas bang, pas. Oh, siapa tadi itu? Ade Irma Izayati ada? Ada. Ahmad Farki ada? Nggak ada. Alfi Syarif. Hah? Siapa nih? Nggak ada. Musli nggak ada. Nur Hayati nggak ada. Putri Rio nggak ada.
Bosan gitu kan? Marki tadi mau ngomong Bang, Marki. Silakan Ki. Ya Bang, kalau dari Parki lah tercerahkan, ya sebenarnya cuma mau bilang inilah bahwa hidup itu memang mudah, hidup itu memang betul-betul mudah kalau sesuai dengan, kalau kita menjalankan tupoksinya lah, sesuai dengan tupoksi. Hidup itu mudah. Iyalah, aku kayaknya cuma mau bilang itulah Bang. Hidup itu mudah. Orang yang menganggap hidup itu sulit, cobalah pikir-pikir betul. Dia apa yang dia lakukan gitu. Nanti tupoksinya beda, tupoksi kuda lumping pula yang dia pakai gitu kan. Yang nggak hidup dia. Ya betul. Ya teringat sama istri pernah ngeluh gitu kan. Karena alhamdulillah sekarang dia lagi hamil. Capek kali lah badan adik ini Bang gitu. Sering mual-mual. Jadi aku bilangnya gini aja. Ginilah, yang pingin hamil itu kan siapa? Kau yang pingin hamil. Kalau sudah hamil, udah nikmati. Emang udah harusnya seperti itu gitu. Dan gak hanya kamu sendiri yang mengalami seperti itu. Kalau lah misalnya cuma kamu yang mengalami itu, ya wajar lah saya menerima lah keluhanmu ini gitu. Rupanya kan enggak semua gitu. Itu sih, itu teringat itu aja sih Bang. Makasih Bang. Iya betul tuh gitu. Nanti ini ada lah yang akan hamil lah ya nanti ya perempuan ini gitu. Jadi waktu hamil nanti nggak usah lah yang aduh nih baper gitu, atau bukan baper sih sebenarnya. Ya kita ngerti lah dari sisi perempuan tuh pasti dia merasakan tak enak badan dan seterusnya. Cuman maksudku ketika hal itu nanti terjadi, udah biasa aja gitu ya, biasa aja. Nah, bukan gini kita sampai kita pandang lah mata dia tuh bilang, bukan kau aja dek yang kayak gini dek, mamamu, mamaku, semua gini. Orang tuh hidupnya semua besarnya kau dek gitu kan. Biasa aja, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Cuman jangan gitu-gitu kali ya nanti. Kalau dia belum pernah dengar teori yang kita bahas malam ini, nanti dia bisa pening juga dibilangnya abang nggak pengertian, abang nggak kasih sayang sama aku, nanti gitu-gitu dia gitu. Jadi sampaikan pelan-pelan lah. Dan ya itu tadi ya itu contohnya lah itu, contoh real lah itu. Udah lah biasa aja gitu. Apa? Bahagia kali aku bawa materinya. Oke, ada yang lain? Habis? Habis lah, nggak ada yang jawab. Inilah kayak di sekolahan itu kita. Habis Bang, habis. Baiklah, Abang dan Kakak, terima kasih banyak saya ucapkan sudah meluangkan kuotanya juga di sini gitu ya. Terima kasih banyak. Seumpama ada yang disampaikan kurang pas, ya mohon maaf. Dan dari gaya saya juga mungkin ada yang tidak tepat, ya mohon maaf. Itu semua hanya gimmick panggung gitu ya. Jadi kayak gimmick panggung aja gitu. Sebenarnya saya tuh aslinya memang pemalu. Itu saya yakini begitu. Tapi kalau kita beda keyakinan ya nggak apa-apa gitu ya. Udah, serius kita. Jadi mohon maaf. Terus yang kita sampaikan malam ini cukup dijadikan referensi saja, Bang-abang. Tidak perlu Abang dan Kakak meyakini. Nanti tolong difikirkan ulang, direnungkan ulang seperti yang dikatakan Bang Mutakin tadi. Perlu kita untuk merenung itu. Ya udah, renung-renungkanlah ini seumpama baik. Mari kita azamkan di dalam diri bahwa kita memang mau melakukan kebaikan itu gitu. Ya kalau memang ini tidak baik, ya mohon untuk tidak untuk tidak trauma, untuk gabung lagi dalam kesempatan yang lain gitu. Jadi itu saja Bang dan Kakak, terima kasih banyak. Habis ya? Habis. Sampai jumpa di kesempatan yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Uya. Sehat-sehat Bang. Sehat-sehat. Silakan Bang. live masing-masing. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Bang. Murah rezeki yang ikut, kuotanya diganti Allah berlipat-lipat. Amin, amin, Allah, amin. Amin. Sehat, Bang. Terima kasih, sering-sering. Yuk, mari.